Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama gua Mister D untuk membawakan cerita-cerita horor bagi kalian para penggemar horor. Pada kisah teror hantu wanita di kamar kos part 2 ini, gua akan melanjutkan cerita yang kemarin. Pada akhir part 1 kemarin, Sinta menelpon Dita untuk menemaninya di kamar kos. Karena Sinta udah mulai diteror oleh hantu wanita itu. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, siapkan cemilan, teh, kopi atau susu biar nyaman. Siapin juga mental kalian, jangan sampai kebawa mimpi ya. Yuk, kita saksikan ceritanya. Sekitar sejam menunggu, akhirnya Dita datang juga menemui Sinta di warung itu. Setelah memesan minum, Sinta mulai menceritakan kejadian horor yang dialaminya sejak kemarin. Mendengar itu, Dita hanya tertawa, karena Dita memang gak pernah percaya dengan hal-hal goib. Alah, kecapean kali lu, makanya halu. Ntar gue nginep deh buat temenin lu. Dah, gak usah dipikirin, kata Dita. Setelah membayar ke pemilik warung, Dita dan Sinta pun kembali ke tempat kos. Saat melintas di teras belakang rumah, Sinta sempat melirik ke dapur dan meja makan di sana. Untungnya, sosok itu sudah tidak ada. Mereka pun bergegas menuju ke kamar dan langsung masuk. Di dalam kamar, mereka berdua mengobrol sampai rasa kantuk mulai terasa. Namun, baru saja mereka berdua memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Makin lama suara ketukan itu makin keras, hingga Dita yang kesal menghardik. "Woi, siapa sih? Udah malam nih, iseng aja lu!" teriak Dita. Sementara Sinta yang mulai ketakutan hanya diam memeluk Dita. Suara ketukan berhenti. Tapi gak lama terdengar suara wanita yang menangis. Disusul dengan suara ketukan dari kaca jendela kamar. Merasa kesal, Dita pun langsung berdiri menuju jendela. Dan begitu gordennya dibuka, Dita terperanjat dan berteriak. "Astagfirullahaladzim, apaan tuh?" teriak Dita. Ternyata di depan jendela tampak sosok wanita berbaju putih, berambut panjang dengan wajah yang mengerikan. Mata sosok itu merah dengan lidah yang menjulur dari mulutnya yang meneteskan darah berwarna hitam. Tangannya terangkat dan menunjukkan kuku-kukunya yang tajam dan berwarna hitam. Tangannya diulurkan ke arah Dita yang sempat terpaku menatap hantu itu. Beruntung Dita tersadar dan langsung menutup kembali gorden jendela kamar. Dia pun kembali ke Sinta. Namun Sinta yang sempat melihat sosok itu langsung pingsan. Sinta, waduh kok gini amat sih ini tempat?" ujar Dita sambil terus berusaha untuk menyadarkan Sinta. Suara tangis sosok wanita dan jendela kamar yang diketuk masih terus terdengar. Dita berusaha tenang dan membaca semua doa yang diingatnya. Setelah membaca semua doa-doa yang diingatnya dengan suara yang dikeraskan, gak lama kemudian semua teror itu berhenti. Namun, Sinta masih belum sadar dari pingsannya. Dita pun terus berusaha untuk menyadarkan Sinta. Sinta, bangun dong, gue sendirian nih. Sadar dong Sinta, kata Dita sambil menepuk-nepuk pipi Sinta. Gak lama, Sinta pun sadar dan diberi minum air putih oleh Dita. Setelah minum, Sinta menangis dan memeluk Dita. "Temenin gue ya Dit, jangan tinggalin. Gue takut nih, lu udah lihat sendiri kan?" ujar Sinta sambil terisak. Iya, udah baca doa aja yuk. Ingat ada Allah yang menjaga kita. Tenang dan terus zikir ya.
ujar Dita sambil mengelus kepala Sinta mencoba menenangkannya. Sepanjang malam itu, mereka nggak bisa tidur. Sinta yang mulai tenang pun beranjak ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan mengambil Al-Quran dari lemarinya. Sinta pun mengaji dan Dita nggak henti-hentinya berzikir. Saat azan subuh terdengar, mereka pun melaksanakan sholat jamaah. Pagi menjelang, mereka memutuskan untuk tidak masuk kantor karena badannya terasa lemas semalaman gak tidur. Mereka tidur hingga siang menjelang. Sinta yang bangun duluan membangunkan Dita untuk keluar mencari makan siang. Setelah mandi, mereka pun keluar menuju warung langganan Sinta. "Loh, kalian gak masuk kerja?" tanya ibu pemilik warung. "Enggak bu, tadi udah telepon kantor izin gak masuk. Lagi gak enak badan soalnya," jawab Sinta. Ibu pemilik warung yang mendengar itu hanya mengangguk dengan ekspresi wajah yang aneh sambil menyajikan makan siang pesanan mereka. Dita dan Sinta yang menyadari ekspresi aneh si ibu pun penasaran. Mereka pun akhirnya bertanya ke pemilik warung. "Kayaknya ibu tahu sesuatu ya?" tanya Dita ke ibu pemilik warung. Mendengar pertanyaan Dita itu, si ibu pemilik warung pun hanya diam. "Ntar bu, kita makan dulu ya," timpal Sinta. Setelah makan, barulah Sinta mengajak ibu pemilik warung untuk duduk di sebelah mereka. Mereka pun menceritakan semua yang dialami penyebab tak masuk kerja. Mendengar cerita Sinta dan Dita, si ibu pemilik warung pun hanya terdiam dan mengangguk. Tampaknya, si ibu memang mengetahui sesuatu tentang teror hantu yang mereka alami. "Kok diam aja bu? Ayo ceritain dong bu, kita pengen tahu nih, ada apa sebenarnya di tempat kos itu?" desak Dita. Ibu pemilik warung pun akhirnya mau buka suara. "Gini nak, sebenarnya sejak semalam waktu ibu lihat Mbak Sinta datang ke sini dengan wajah yang pucat, ibu udah curiga. Jangan-jangan Mbak Sinta ini udah pernah lihat penampakan hantu wanita itu." Tutur ibu pemilik warung mulai kisahnya. Si ibu pemilik warung melanjutkan ceritanya. Sebelum Sinta, sebenarnya udah ada beberapa penghuni kos yang memilih keluar dari sana karena gak kuat diteror oleh hantu wanita itu. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu, ada penghuni kos yang bunuh diri dengan minum racun obat anti nyamuk. Yang ibu denger, dia bunuh diri karena batal nikah. Pacarnya yang udah mau nikahin dia ketahuan selingkuh. Sejak saat itu penghuni kos sering diteror sama hantunya. Makanya kosan itu sering kosong. Kamar tempat wanita bunuh diri itu yang posisinya paling kanan, tutur ibu pemilik warung. "Waduh, itu kamar saya bu. Kalau gitu saya pindah aja lah. Saya takut, jangan sampai nanti terornya lebih ngeri," kata Sinta. "Iya pindah aja lah, sekarang aja kita cari tempat lain. Ayo buruan mumpung masih siang," ujar Dita. Mereka pun bergegas kembali ke kosan dan berkemas. Saat akan meninggalkan tempat itu, mereka bertemu dengan Pak Madi yang sedang duduk santai di teras depan rumah. "Loh, mau kemana Mbak Sinta?" tanya Pak Madi. "Mau pindah pak, di kantor saya udah disiapin kamar," jawab Sinta menutupi alasan yang sebenarnya. "Oh ya udah, kalau gitu lebih bagus juga kok kalau gitu, lumayan kan irit biaya ya," ujar Pak Madi sambil tersenyum. Setelah pamit, mereka pun meninggalkan rumah itu dan mencari tempat kos yang lain. Di jalan, Dita bertanya kepada Sinta perihal kejadian semalam. "Lu gak ceritain kejadian semalam ke ibu lu?" tanya Dita. "Gak usah lah, gue gak mau bikin ibu dan bapak gue khawatir. Apalagi gue juga belum lama ninggalin rumah. Toh gue juga gak apa-apa," jawab Sinta. Sekitar 2 minggu kemudian,
Sinta dan Dita pun bertemu dengan Nova dan Email. Ternyata keduanya pun udah pindah dari tempat kos Pak Madi. Email dan Nova pun mengungkapkan sebenarnya bahwa selama mereka ngekos di sana sering mengalami kejadian-kejadian horor. Mbak Sinta pindah nggak ngasih tahu sih. Kan udah saya ingetin dari awal, asal kuat aja kos di situ. Tahu nggak Mbak? Setelah Mbak Sinta pindah, teror setan itu makin serem. Makanya kita putusin buat ya pindah aja lah, kata Email. Sebenarnya saya sering dengar suara cewek nangis dari kamar Mbak Sinta. Kalau malam biasanya suara cewek nangis tuh saya dengar dari kamar Mbak Sinta, dan suara itu udah saya dengar sebelum Mbak Sinta ngekos di sono. Pas Mbak Sinta ngekos juga pun saya sering dengar kok, tutur Email. Iya saya juga sering dengar Mbak. Emangnya Mbak Sinta nggak pernah denger ya? Timpal Nova. Makanya Mbak, kita akhirnya putusin buat ya udahlah pindah aja dari sono sebelum makin parah terornya, kata Nova. Kini tempat kos Pak Madi kabarnya kembali kosong tanpa penghuni. Sementara Sinta dan Dita ternyata masih saja diteror oleh hantu wanita itu. Sampai suatu saat Sinta kesurupan di kantornya. Sinta yang sedang bekerja mendadak terdiam dan menatap ke layar komputer dengan tatapan yang kosong. Dita yang melihat itu pun mencoba untuk menyadarkan Sinta. Sinta, woi Sinta, jangan bengong gitu lu. Masih kepikiran soal kejadian di kos-kosan lu yang lama. Udah tenang aja Sin, udah lama itu kejadian. Kos lu yang baru juga aman kok. Namun Sinta tetap saja bengong menatap layar komputer di depannya. Dan tiba-tiba Sinta menangis dengan suara yang sama persis seperti hantu yang pernah mengganggunya di kos yang lama. Matanya mendadak merah dan melotot. Rupanya Sinta kerasukan yang membuat seisi ruangan kantornya kaget sekaligus merinding mendengar suara tangisan Sinta yang terdengar menyeramkan. Hingga akhirnya Bobby, teman kerja dari Sinta dan Dita yang baru datang pun langsung menghampiri mereka. Oh iya, biar kalian tahu nih, Bobby ini teman sekantor Sinta dan Dita yang bekas anak pesantren yang punya kelebihan bisa melihat hal-hal gaib. Dit, itu Sinta ngapa nangis gitu? Tanya Bobby kepada Dita. Nggak tahu Bob, tadi tiba-tiba Sinta bengong terus nangis gitu. Mana suaranya mirip kayak setan yang pernah gangguin gue berdua di kos Sinta yang lama, jawab Dita dengan nada yang bergetar. Pantesan, gue udah curiga juga dari awal sih. Setelah lu cerita Sinta pindah kosan, gue selalu ngeliat ada yang ngikutin Sinta sama lu. Gue yakin kalian tuh ketempelan sama penghuni kosnya yang lama, terang Bobby kepada Dita. Serius lu, jangan nakut-nakutin gue begitu deh. Mending lu buru bantu biar Sinta cepet sadar, timpal Dita sambil ketakutan. Udah tenang aja, jangan ada yang panik. Gue bakal panggil Ustadz Budi kesini. Kebetulan rumah Pak Ustadz deket dari sini kok. Kita bawa Sinta aja dulu ke musola kantor sambil nunggu Pak Ustadz datang, ujar Bobby kepada Dita. Ustadz Budi adalah guru Bobby saat masih di pesantren. Gak lama kemudian Ustadz Budi datang dan segera meruqyah Sinta yang masih kerasukan. Selama prosesi ruqyah berlangsung, Sinta menangis semakin kencang dan membuat teman-teman kantornya yang datang melihat Sinta pun menjadi ketakutan. Hingga setelah 30 menit di ruqyah, akhirnya Sinta tersadar dan dipeluk oleh Dita. Alhamdulillah, Neng Sinta udah sadar. Emang Neng Sinta ini ketempelan dan tadi kerasukan. Saya lihat Neng Dita juga ketempelan. Tapi insya Allah jin itu udah saya usir. Neng Sinta dan Neng Dita jangan lupa perbanyak zikir dan ngaji ya. Insya Allah semua udah kelar, pesan Ustadz Budi kepada Dita dan Sinta. Ini kamu minum setiap selesai sholat maghrib. Sebelum minum jangan lupa berdoa, kata Ustadz Budi sambil menyerahkan 2 botol air mineral kepada Sinta dan Dita. Sejak saat itu,
Sinta dan Dita sudah nggak pernah lagi diteror oleh hantu wanita penghuni kos Pak Madi. Nah, itu tadi akhir cerita tentang teror hantu wanita di kamar kos dari senior gue. Sebelum gue tutup, gue mau nanya nih, kalian pernah punya pengalaman kayak gini? Kalau ada dan ingin ceritanya dimuat, kalian bisa kirim via email yang gue cantumin di kolom deskripsi. Sekian dari Mr. D. Semoga kalian bisa tidur nyenyak malam ini. Wassalam.